berani tektok Sindoro sendiri, touring sendiri gitu. Review ojek Sindoro via Kledung. Aku sampai puncak langsung cerah. Lihat ya. Hati tuh nyuruh aku berhenti, tapi gak tahu kenapa jiwanya gerak terus loh. Oke guys, jadi sekarang aku OTW ke base camp. Base campnya cuma deket kok, tuh seberang. Dan ini parkirannya. Oh. Sampai juga di sini di Desa Kledung. Dan ini nih. Sampai base camp, aku langsung ikut mencari rombongan yang lain. Karena Sindoro via Kledung itu minimal naik 2 orang. Sebenarnya aku tuh udah punya barengan dari Solo, tapi orang Solonya itu belum datang-datang. Jadi aku memutuskan untuk mencari rombongan yang lain agar aku bisa cepat-cepat istirahat, biar nanti malam tubuhnya fit. Bawa banyak, biasanya kan bawa kue, bawa ciki. Sekarang gini aja. Soalnya kemarin juga nggak kemakan situasinya. Oke guys, aku di Bagunan jam 11 sama temanku dari Jogja. Katanya persiapan buat naik karena orang lain juga udah mulai prepare. Di sini aku persiapan untuk memulai pendakian. Perjalanan 15 jam, tidur di base camp cuma 2 jam. Sungguh menantang banget pendakian kali ini. Batasan waktu di puncak sampai pukul 10. Oke. Pukul 10 ini nggak sampai puncak harus turun. Ketika turun dari puncak ini dilarang lari, medannya batu semua soalnya. Siap. Di area puncak jangan terlalu ke bibir kawah ya. Masker atau buff itu wajib dipakai saat di puncak. Terus untuk tektok normalnya 12 jam. Terus untuk apa? Ke puncak juga kondisional, misal cuaca kurang mendukung ataupun badan kalian ada yang kurang fit, itu nggak usah dipaksakan. Kita tektok jangan istirahat terlalu lama. Musimnya sekarang lagi dingin-dinginnya soalnya. Terus besok paling nggak jam 3 udah sampai base camp ya. Beres briefing dengan panitia base camp, di sini saya langsung antri untuk naik ojek. Karena untuk memangkas waktu supaya lebih cepat. Naik ojek Gunung Sindoro itu minimal 1 motor 2 orang. Dan di sini aku bareng sama orang Jogja. Naik ojek Gunung Sindoro menurutku nggak kalah gokil sama ojek-ojek yang lain. Malahan menurutku naik ojek Gunung Sindoro itu treknya lebih panjang, jauh dari base camp sampai ke pos 1. Dengan harga 35.000 di malam hari, menurutku itu benar-benar worth it. Benar-benar murah. Karena jalurnya yang benar-benar jauh dan gokil. Kita mulai pendakian jam 12.27. Review ojek Sindoro via Kledung dengan harga 35.000. Terlalu murah. Soalnya treknya panjang dan lumayan. Kenapa sih suka gunung gitu? Kalau Mas apa alasannya? Naik sendiri. Ya tadinya kan cuma ya nggak lebih sih cuma Iya, coba-cobalah gitu ya kan. Tapi terjebak Kak. yang satu kerjaan dia masuknya belum lama, dia admin aku operator. Oh, sama dong. Sama-sama. Apa kan nanti aja. Jam 12.48 pas 2. Pas 2 jam 12.48. Kita lanjut, nggak istirahat dulu karena badan masih fit dan masih kuat. Oke guys, lihat tanjakannya, nggak kelihatan. Bismillah.
treknya full batu. Jarang ambil gambar karena ipuh. Ini ngapain sih naik gunung? Mending di rumah aja. Udah di fase mau nyerah, berhenti, mau balik lagi. Posisi di sini aku sendirian. Gak bisa kontrol, kalau udah capek teh maunya diam nih. Dari pas 3 kita memutuskan ke shelter dulu, mau istirahat dulu. Kayaknya mau tidur 15 menitan. Oke guys, ini camp area. Satu pos lagi ke ikonik Sindoro via Geladung Watu Tata. Ini shelternya guys. Kabut mana-mana. Nah, warung Mbah Kuat shelter. Kita memutuskan untuk istirahat dulu di sini. Orang-orang pada istirahat di shelter pos 3. Aku juga mau memutuskan tidur 15 menit aja. Sekarang jam 2 lagi beres tidur, mau ngambil ini, mudah-mudahan bootnya balik lagi. Yuk, balik lagi si panjang. Welcome to Sunrise Camp. Kabut guys. Oke, sekarang dari pos 3 mau ke pos 4. Kalau kelihatan di sana ada yang summit di. Nah, lihat guys. Ini tuh Gunung Sumbing, ini Sindoro. Ini Sumbing, ini Sindoro. Ini yang lagi summit. Masya Allah, lautan awan. Dari pos 3 dan seterusnya aku udah di fase dimana aku mau menyerah. Mau berhenti, mau balik lagi. Tapi ketika aku melihat pemandangan di malam hari, melihat Sumbing dengan lautan awannya yang sangat indah, dan melihat para pendaki yang terus berjalan, membuat aku terus berjalan dan tetap semangat. Setelah berjam-jam berjuang di trek, akhirnya cuaca pagi hari muncul juga. Di sini aku nggak bisa nahan nangis karena melihat pemandangan yang sangat benar-benar indah banget. Sekitar pukul 6.30 aku bertemu dengan pendaki lain dan aku ditanya, "Mas, kalau sampai puncak mau cerah atau mau kabut?" Dan aku menjawab, "Siapa sih yang gak mau dikasih cerah?" Dan masnya itu bilang, katanya kalau aku sih mau kabut aja deh biar gak panas. Terus masnya itu kayak yang nyesel udah bilang kayak gitu. Enggak deh, kayaknya siapa sih yang gak mau dikasih cerah ya, benar juga. Setelah sekian lama, puncak pun tak kunjung kelihatan, ditambah cuaca yang berkabut, membuat aku ingin menyerah kembali. Dan akhirnya aku pun sampai puncak juga. Oke guys, aku sampai puncak langsung cerah. Lihat ya, ada Sumbing. Gunung ngajarin aku kalau menyerah itu bukan pilihan. Keterbatasan air, kurang tidur, angin yang nusuk sampai ke tulang, langkah kaki yang tak kunjung sampai. Ternyata pilihannya cuma bangkit dan lakuin. Bangun mental itu, kalau gak kita akan berakhir di sini. Bener-bener bikin kita mikir, sesusah itu aja kita masih bisa bangkit, dan ternyata akan baik-baik saja sampai akhir. Semoga aku selalu punya banyak cara untuk merayakan diriku sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Tetap aku jalani karena katanya ini bagian dari tumbuh.
Terima kasih untuk siapapun yang bersedia memberikan doa, semangat, dan bantuan. Semoga tawa kalian lama. Dan ini puncak Gunung Sinting dan Lautan Awan. Kita putar. Ini kawah di Gunung Sindoro. Terus pendakian kali ini tuh yang benar-benar bikin aku putus asa banget. Soalnya apa? Satu, aku kurang tidur, kurang makan, perjalanan jauh. Nah, sampai base camp ternyata registrasinya dibuka jam 9. Sedangkan aku belum punya rombongan. Jadi aku SKSD ke orang Jogja. Mas, saya ikut rombongan Mas ya. Soalnya belum punya rombongan. Ya diperbolehkan lah. Terus dari pertama mau ngedaki juga agak ragu soalnya kurang tidur. Tapi mau gimana lagi, harus bangun jam 12. Baru naik Mas? Iya. Yuk. Nah, terus di perjalanan di pos 2 gitu, aku ditinggalin. Soalnya aku lelet. Soalnya bener-bener pendakian kali ini tuh bener-bener yang lemah banget lah. Kan biasanya aku excited, penuh semangat. Tapi sekarang mah bener-bener capek banget. Di trek juga aku banyak tidur, di shelter 3, di perjalanan pos. Jadi hati tuh nyuruh aku berhenti, tapi gak tahu kenapa jiwanya gerak terus loh. Yang bikin semangat juga ngelihat orang-orang semangat naik gitu. Ya juga ya, udah kesini, kalau nggak sampai puncak lebar gitu. Terus yang bikin semangat juga ada satu pemandangan Sumbing, Merbabu, Merapi itu kelihatan, Lautan Awan. Jadi kalau capek tuh aku ngelihat pemandangan itu dulu, diam, ngelamun, tanpa ada yang ngajak ngobrol loh. Soalnya kan aku sendirian. Tapi enaknya sendirian tuh ritme naik kita gimana kita loh, nggak dituntut harus cepat, harus lambat. Jadi benar-benar ego kita tuh ya sama diri kita gitu. Sekarang kamu mau nyerah, gimana ya? Ya jadi bergulat sama ego sendiri loh. Tapi aku bangga sih sama diri sendiri. Soalnya ya berani gitu, berani tektok Sindoro sendiri, touring sendiri gitu. Suatu pengalaman yang gak akan kelupakan. Jadi buat kalian tungguin vlog aku selanjutnya ya. Makasih banyak buat dukungan dan supportnya. Bye bye. Oke guys, bentar lagi sampai base camp. Orang-orang masih pada summit, belum pada pulang, jadi sepi. Waktu sampai base camp, aku bertemu dengan orang yang nanya aku di trek tadi. Katanya sayang banget ya, jauh-jauh dari Bandung tapi dapat kabut. Ternyata bener ya, ucapan adalah doa. Jadi berdoalah yang baik-baik. See you, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.